Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio. Di video kali ini Bunda Zio mau buat roti goreng crispy isi coklat. Nah, ini rasanya enak banget ya, rotinya lembut. Cara buatnya mudah, simple karena cuma satu kali proofing. Kalau teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya, boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Takaran sendoknya seperti ini, sekitar 25 sendok makan. 50 gram gula pasir, takaran sendoknya seperti ini, sekitar 3 sendok makan lebih. 27 gram susu bubuk atau 1 bungkus kecil seperti ini ya. 1 sendok teh ragi instan. 1 butir kuning telur. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau sudah agak tercampur rata, masukkan 120 ml air es. Ini saya pakai air dari kulkas. Masukkan setengah dulu. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau mau langsung menguleni menggunakan tangan juga boleh ya. Kemudian masukkan sisa air tadi. Ini diaduk kembali hingga tercampur rata. Ini akan saya lanjut uleni menggunakan tangan agar lebih mudah. Uleni adonan hingga semua bahannya menyatu. Nah, ini adonannya sudah agak menyatu. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam, 30 gram atau 2 sendok makan margarin. Kalau mau pakai butter juga boleh. Kemudian lanjut uleni adonan hingga margarin dan garamnya agak tercampur rata. Selanjutnya akan saya uleni menggunakan mixer. Mixer adonan hingga kalis menggunakan kocokan yang model spiral seperti ini. Pakai speed yang rendah dulu. Memixer menggunakan kocokan spiral ini jangan dibiarkan di dalam adonan ya, karena bisa patah. Jadi caranya sambil diangkat. Kalau mau menguleni adonan dari awal menggunakan mixer juga boleh ya, agar lebih cepat. Setelah sekitar 20 menit di mixer, matikan mixernya. Nah, tanda adonannya sudah kalis, kalau dipegang sudah tidak lengket lagi di tangan. Bisa juga dengan cara dilebarkan adonannya. Kalau sudah transparan dan tidak mudah sobek, itu tandanya sudah kalis ya, sudah siap dibentuk. Kira-kira seperti ini. Jadi memixer adonannya nggak perlu sampai kalis elastis. Selanjutnya ini akan saya pindah ke alas kerja. Taburi alas kerja dengan sedikit tepung agar adonannya tidak lengket. Bulatkan adonan dan letakkan di atas alas kerja. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini saya timbang setiap bagiannya sekitar 30 gram. Bisa juga dibuat lebih besar atau lebih kecil sesuai selera. Setelah ditimbang, ambil satu adonan. Lalu bulatkan sampai permukaannya mulus ya. Kalau sudah, rounding adonan di atas tangan, boleh juga di atas alas kerja ya. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dibulatkan.
Nah, ini adonannya sudah selesai dibulatkan. Berikutnya di sini saya sudah siapkan coklat batang dan selai coklat sebagai isian. Kemudian ambil satu adonan. Untuk adonan yang menunggu ditutup dengan serbet bersih agar adonannya tetap lembab. Pipihkan bagian tepi adonan. Untuk bagian tengah dibiarkan membuncit ya, agar nanti posisi isiannya tetap di tengah. Bisa juga digilas menggunakan rolling pin ya. Di sini karena saya nggak punya rolling pin, jadi menggunakan jari tangan aja. Lalu beri isian coklatnya. Nah, untuk isian bisa disesuaikan dengan selera ya. Bisa diganti dengan selai apa aja. Rapatkan kembali adonan. Usahakan sampai tertutup rapat ya, karena kalau enggak bisa bocor pada saat digoreng. Kemudian rounding lagi sebentar agar permukaannya tetap mulus. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai diberi isian. Nah, ini untuk isian yang di sisi ya, atau coklat batang. Caranya sama. Bedanya kalau isian coklat batang, cara merapatkan atau cara mengisinya lebih mudah ya, nggak rawan bocor. Kalau selai coklat itu rada rawan bocor ya, jadi harus hati-hati. Kalau sudah selesai diberi isian, tutup adonan menggunakan serbet bersih. Ini akan didiamkan selama 40 menit. Setelah 40 menit didiamkan, buka tutup adonan. Ini adonannya sudah mengembang ya. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan putih telur sebagai bahan pelapis. Ini dikocok dulu. Dan di sini juga sudah saya siapkan tepung panir atau tepung roti. Lalu celupkan satu adonan ke dalam putih telur. Lalu baluri ke dalam tepung roti. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua rotinya selesai diberi baluran. Ini dia rotinya setelah diberi baluran tepung roti. Kemudian ini siap untuk digoreng. Sebelumnya saya sudah panaskan minyak, lalu masukkan roti. Pastikan minyaknya tidak terlalu panas, cukup sedang aja. Goreng roti menggunakan api paling kecil. Jangan api besar ya, karena nanti bagian dalam tidak matang merata, tapi bagian luarnya sudah kecoklatan. Periksa bagian bawah roti, kalau sudah kuning, balik ke roti, dan lanjut digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Kalau semua permukaan rotinya sudah kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan, lalu letakkan di atas tisu agar minyaknya turun. Kemudian rotinya ini siap untuk disajikan. Lanjut goreng sisa adonan. Ini dia roti goreng crispy isi coklatnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget, warnanya juga bagus ya. Ini saya ambil satu. Akan saya buka untuk melihat bagian dalamnya. Dari sobekannya aja sudah kelihatan ya kalau ini rotinya lembut banget.
Isian coklatnya juga lumer. Matangnya juga merata. Rotinya ini empuk ya. Tadi jadinya sekitar 16, seukuran yang saya buat. Dipencet, kelihatan rotinya lembut banget. Ini akan saya cobain. Bismillah. Ini enak banget, rotinya lembut. Dipadukan dengan isian coklat, ini makin enak ya. Mantep. Rotinya ini cocok untuk cemilan di rumah, buat ide jualan juga bisa. Karena buatnya mudah, cuma 1 kali proofing, jadi teman-teman kalau buat nggak perlu nunggu lama ya. Ini dijamin anak-anak suka. Ini enak banget, rotinya lembut, coklatnya juga enak. Jadi rotinya ini bagian dalamnya lembut banget ya. Untuk bagian luar crispy karena diberi baluran tepung roti. Ini saya ambil satu lagi. Saya buka lagi ya. Ini rotinya lembut. Tahan sekitar 3 hari, bisa lebih, asal disimpan di dalam wadah tertutup. Teman-teman wajib cobain ya di rumah. Ini enak banget, mantep, recommended buat yang suka bikin cemilan di rumah. Enak ya, mantep. Nah, gimana teman-teman? Cara buatnya gampang banget kan? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat yang udah subscribe. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba.